Ayla Wulandari, 29 tahun, adalah ilustrator buku anak-anak dengan jiwa tenang, bahkan terlalu tenang. Sejak kecil, ia hidup dalam dunia imajinasi karena kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan mobil. Ia dibesarkan oleh bibinya yang konservatif dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih nyaman dengan kertas, pensil warna, dan dunia imajinatif. Ia tinggal di apartemen kecil di Jakarta Selatan dan bekerja secara freelance. Temannya sedikit, hanya Tara, teman kuliah yang kadang datang membawakan kopi dan kabar dunia luar. Tapi malam hari adalah dunia Ayla yang sebenarnya. Dalam tidurnya, Ayla selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah taman berkabut, penuh bunga ungu tak bernama, dan satu pohon tua dengan bangku kayu. Di sana berdiri seorang pria muda berambut gelap, mengenakan pakaian klasik bergaya era 1900-an. Namanya Arven. "Aku senang kau datang lagi," katanya dengan suara pelan. "Aku selalu datang," jawab Ayla, "tapi aku tak tahu siapa kamu." Setiap malam, Ayla dan Arven menjelajahi taman itu, berbicara tentang hal-hal aneh, waktu, musik lama, puisi, dan kenangan masa kecil yang bukan milik Ayla. Ayla mulai mencatat mimpi-mimpinya di jurnal, lengkap dengan gambar Arven. Yang membuatnya bingung, tinta dan bentuk gambar itu bukan gayanya, seolah digambar oleh tangan orang lain. Suatu pagi, ia menemukan kalung di atas meja gambarnya. Kalung perak dengan liontin giok, sama persis seperti yang dipakai Arven di dalam mimpinya. Ayla mulai merasa goyah. "Kamu nyata?" tanyanya suatu malam. Arven tidak menjawab. Ia hanya menatap langit, mimpi yang berubah merah. Ayla mulai mengalami kesulitan tidur biasa. Ia hanya bisa tertidur dengan bantuan suara musik klasik atau minuman herbal khusus yang entah kenapa ia temukan dalam lemari dapurnya. Padahal ia tidak ingat pernah membeli. Ia pergi ke terapis. Psikolognya, Dr. Intan, menyebut gejalanya sebagai bentuk gangguan disosiasi ringan akibat trauma masa kecil yang tak pernah terselesaikan. Namun malam berikutnya, Arven tampak gelisah. "Kau tak boleh datang terlalu jauh, Ayla. Dunia ini bukan tempatmu. Tapi aku bahagia di sini, bahagia denganmu. Aku tidak diciptakan untuk dicintai." Mimpi itu berakhir tiba-tiba. Ayla terbangun dengan darah mengalir dari hidungnya dan suhu tubuh yang sangat rendah. Dalam mimpi berikutnya, Ayla tidak lagi berada di taman. Ia dibawa Arven ke tempat lain, sebuah kota tua yang membeku dalam waktu, dengan langit pucat dan jalanan tanpa penghuni. "Namaku Arven Salis," ujarnya, menatap bangunan kosong. "Dulu aku hidup di dunia seperti milikmu. Tapi aku terjebak ketika sebuah percobaan pemisahan kesadaran gagal." Ayla ternganga. Arven menjelaskan, ia adalah hasil dari eksperimen di dunia paralel, dunia di mana mimpi adalah jembatan antar realitas. Ia tidak mati, tidak hidup, hanya tertahan. Dan hanya bisa berinteraksi dengan dunia manusia melalui jiwa yang memiliki frekuensi emosional serupa. Ayla. Ayla berhenti keluar rumah. Ia hanya ingin tidur dan bertemu Arven. Teman-temannya, termasuk Tara, mulai khawatir. Ayla terlihat sehat, namun pikirannya seperti menyusut ke dalam dimensi lain. Tapi suatu malam, saat sedang berbicara dengan Arven di mimpi, tiba-tiba ada wanita lain yang muncul di taman. "Arven,
Jangan percaya dia. Siapa itu? Teriak Ayla. Namanya Elara, jawab Arven. Dulu, dia seharusnya menjadi jembatanku. Elara, entitas dari dunia Arven, memperingatkan bahwa jiwa Arven sudah rusak. Dan siapapun yang terlalu dekat akan ditarik ke kehancuran bersamanya. Ayla terbangun dengan luka seperti terbakar di pergelangan tangannya. Ayla kini berdiri di batas. Jika ia tidur sekali lagi, ia mungkin tidak akan pernah bangun. Tapi hatinya sudah tak sanggup berpisah dari Arven. Ia menulis surat untuk Tara, lalu meminum teh terakhir dari ramuan aneh yang tersisa di lemari. Saat ia tidur, jiwanya langsung terserap ke dunia Arven. Di sana, Arven telah berubah. Wajahnya tampak lebih tua, matanya kehilangan cahaya. Dunia mimpi mulai runtuh. Ayla, aku membohongimu. Aku bukan makhluk lain. Aku adalah bagian darimu yang dulu ingin mati. Apa maksudmu? Kau pernah ingin mengakhiri hidupmu saat kecil, dan sebagian darimu terpecah. Itulah aku. Aku lahir dari trauma dan imajinasi, tapi sekarang kau sudah cukup kuat untuk melepaskanku. Ayla menangis. Tapi aku mencintaimu. Kau mencintai bagian dari dirimu yang dulu, tapi kini kau sudah lengkap. Dunia runtuh. Ayla membuka mata di rumah sakit, dengan Tara menangis di sampingnya. Setahun kemudian, Ayla menerbitkan buku berjudul Di Antara Dua Dunia. Ia mulai membuka kelas ilustrasi untuk anak-anak dengan trauma. Saat ia sedang membersihkan ruang kelas, seorang anak kecil menunjukkan gambar seorang pria dengan mata abu-abu dan berkata, "Tante, dia bilang dia ingin melihatmu tersenyum hari ini." Ayla hanya tersenyum, lalu menatap langit.